down, I know you got me, baby. Oke, halo teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini aku akan eh, menjelaskan tutorial mengenai praktikum topik magnet dan kompas menggunakan PET simulation. Nah, jadi PET simulation itu adalah sebuah platform atau sebuah website di mana kita itu bisa melakukan simulasi secara online gitu atau istilah lainnya kita dapat melakukan praktikum secara virtual tanpa adanya alat-alat lain atau bahan-bahan yang lain yang diperlukan gitu. Jadi kita hanya perlu menyiapkan laptop ataupun handphone dan uh, mencari website pet simulation gitu teman-teman. Nah, langsung saja ya teman-teman. Uh, aku share screen dulu. Oke, nah jadi teman-teman tinggal ketik di kolom pencarian, di Google bisa, ataupun di Chrome juga bisa, kalian ketikkan pet simulation. Tinggal kalian enter. Nah, di bagian yang paling atas ini, di kolom pencarian ini, kalian klik aja lagi. Maaf ya teman-teman, ini internetnya emang agak lemot gitu ya. Nah, ini tampilan awalnya dari pet simulation gitu ya. Nah, ini kan dalam bahasa Inggrisnya. Kalau teman-teman mau transfer ke bahasa Indonesia juga bisa. Kalian tinggal ini klik di garis tiga di pojok kanan dan klik aja. Terus kalian cari translate text. Nah, di sini kalian klik aja. Terus kalian klik translate. Nah, oke, sudah berubah ya teman-teman jadi bahasa Indonesia gitu. Nah, dalam PET ini tuh ada banyak praktikum-praktikum, bisa fisika, kemudian matematika dan statistik, kemudian ada kimia, bumi dan ruang angkasa, ada juga biologi. Nah, karena pada kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai magnet dan kompas, jadi kita klik yang fisika. Kita klik. Oke, jadi ini tampilannya. Setelah kalian tinggal scroll ke bawah, kalian cari menu magnet dan kompas. Nah, ini ya teman-teman, magnet dan kompas, kalian klik lagi. Nah, ini kalian klik lagi di apply. Oke, jadi ini tampilan eh, awalnya ya teman-teman. Nah, di sini menu-menunya ini ada bermagnet atau magnet batang. Ini ya teman-teman. Nah, di magnet batang ini ada kutub selatan maupun kutub utara. Jadi yang selatannya yang biru, utaranya yang merah. Kemudian di sini ada strength atau kekuatan magnetnya. Nah, jadi kekuatan magnetnya ini kita bisa variasiin gitu. Kalian mau 50% atau kalian mau 20%, 100% juga bisa. Kemudian ini ada magnetic field atau medan magnet. Nah, ini misal kita nggak centang dulu, tampilannya kan seperti ini. Kalau kita centang, nah jadi medan magnet itu yang ini, teman-teman, yang kecil-kecil ini. Kemudian ada si inside, kita klik. Nah, di sini ya, medan magnet yang ada di magnet batangnya itu. Kemudian ada edge atau bumi gitu. Jadi di kutub magnet
bumi gitu. Kemudian ada flip. Flip itu artinya nanti ini kan kutub magnet bumi bagian selatan kan di sini ya. Nah, nanti kalau kita flip, dia bisa ganti posisi menjadi di bawah. Kita coba ya teman-teman. Oke, nah jadi nanti akan menjadi terbalik. Kita coba yang magnet batang juga. Nanti sisi selatannya akan berubah menjadi ke sini, gitu. Terbalikan gitu ya teman-teman. Nah, kan? Oke. Kemudian menu yang lain tuh ada kompas. Ini ya, ini kompas ya teman-teman. Ini juga sama, menunjukkan sisi selatan dan sisi utara. Kalau di kompas ini yang putih itu sisi selatan, kemudian yang merah ini sisi utara. Kemudian tulisannya ada feet meter. Jadi ini tuh untuk mengukur medan besarnya medan magnet yang ada di sekitar magnet ini. Sama di sini, atau di sini, mau mengukur di sini, atau mengukur di sini juga bisa, atau dekat banget sama magnetnya juga bisa, gitu. Nah, langsung saja untuk melakukan praktikum magnet dan kompas ini, itu bisa kalian sesuaikan dengan apa sih data hasil yang ingin kalian dapatkan gitu. Nah, semisal nih kalian bisa menggerakkan ini jarum kompasnya, kalian gerakkan ke sisi sini, kemudian gerakan ke sini. Jarum kompas ini akan bergerak gitu. Nah, terlihat kan teman-teman? Pas ini jadi sejajar posisinya dengan magnet. Kemudian kita geser lagi. Ini sisi utaranya jarum kompas ini belok gitu. Nah, pas di sini sisi jarum kompas yang bagian utara itu menunjuk ke bagian magnet kutub selatan gitu. Nah, ini kita amati lagi. Ini juga berbelok lagi. Pas sudah di tengah-tengah, dia akan sejajar ke sini. Jadi yang sisi selatannya yang menjadi menunjuk ke arah kutub utaranya magnet gitu. Nah, teman-teman bisa ngambil kesimpulan dari praktikum tadi atau dari kegiatan yang ini tadi. Kemudian kalian bisa juga, misalnya kita variasiin besarnya besarnya kekuatan magnetnya gitu. Misalnya ini di 100% ya. Ini kita gerakkan. Oke. Kita lihat percepatan berubahnya arah jarum kompasnya ini ya. Kita lihat. Oke. Kemudian kita ubah ke misalnya 15%. Kita putar lagi. Oke. Terlihat nggak teman-teman? Terlihat ya teman-teman. Jadi di sini terlihat jika kekuatan magnetnya itu semakin kecil, maka arah jarum kompas untuk pergerakan jarum kompas ini untuk apa bergerak itu kayak semakin lambat gitu. Atau malas gitulah ya. Malas untuk ke tertarik ke magnet batang ini. Nah, tapi kalau 100% misalnya nih, dia itu kayak cepat banget gitu berubah arah jarum kompasnya. Nah, dari ini kalian juga bisa mengambil kesimpulan dari kegiatan ini. Kemudian yang ketiga kalian juga bisa melakukan pengambilan data itu menggunakan besarnya medan magnet. Gitu. Jadi nanti kalian bisa misalnya kita pengukurannya di sini ya teman-teman. Nah, terus kita mau mengukur hubungan antara besarnya medan magnet dengan kekuatan magnetnya misalnya. Nah, ini misalnya di kekuatan magnet 100%. Kita amati besarnya medan magnet berapa? 4,46 Gauss. Kemudian
Kita coba lagi ke yang misalnya kekuatan magnetnya 50%. Nah, ini terlihat bahwa medan magnetnya 2,23 Gauss. Kita coba lagi ke 25%. Medan magnetnya 1,11 Gauss. Terlihat ya teman-teman bahwa besarnya kekuatan magnet itu berpengaruh terhadap besarnya medan magnet yang dihasilkan juga. Nah, sekali lagi teman-teman bisa sesuaikan dengan data hasil dari yang akan teman-teman lakukan gitu, yang akan teman-teman praktikkan, disesuaikan. Nah, ini juga bisa kita variasikan. Misalnya kekuatan magnetnya tetap nih di 50%. Yang kita ganti-ganti posisi pengukurannya. Ini kan di dekat sini ya. Ini 2,23 Gauss. Kemudian kalau kita geser alat ukurnya ke sini, medan mahnya jadi 0,98. Kita taruh lagi agak jauh di sini. Medan magnetnya jadi 0,35 Gauss. Nah, di sini kan juga bisa ditarik kesimpulan teman-teman. Sudah jelas ya bahwa semakin jauh dari uh, magnet, maka besarnya medan magnet itu juga akan semakin kecil. Nah, teman-teman nanti bisa tarik kesimpulan dari kegiatan ini. Nah, kemudian selanjutnya di bagian Earth atau bumi, kalian ini juga bisa mengambilkan data praktikum juga. Gimana caranya? Oke, jadi teman-teman ini kan kutub utara geografis bumi ya. Kemudian ini magnetnya kutub selatan magnet bumi. Nah, gimana tuh teman-teman? Jadi ini adalah kutub utara geografis bumi. Kemudian kalau kutub magnet bumi itu ada di kutub selatan. Kemudian kalau yang bawah ini adalah kutub selatan geografis bumi dan kutub utara magnet bumi. Nah, dari sini teman-teman juga bisa eh, menyimpulkan gitu. Apa sih hubungan antara kok bisa kutub geografis utara bumi itu menjadi kutub selatan magnet bumi, sedangkan kutub utara magnet bumi itu berada di kutub selatan geografis bumi. Nah, teman-teman juga bisa mengambil kesimpulan dari hal itu. Nah, untuk praktikumnya kalian juga bisa mengamati pergerakan dari kompas ini ketika digerakkan mengelilingi bumi. Kalian juga bisa mengambil data dari sini ya teman-teman. Oke, ini kalian juga bisa mengamati besarnya medan magnet. Kita geser-geser, tinggal geser-geser ya teman-teman. Oke, nah baik teman-teman, itu tadi tutorial cara penggunaan pet simulation dengan topik magnet dan kompas. Itu ya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.